فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Gimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Alhamdulillah Ya, sangat baik. Ya, moga antum dan Masya para Allah, pemirsa juga dalam kondisi sehat walafiat. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Baiklah Ustaz, Masya Allah di malam hari ini kita kembali berjumpa pada pembahasan majelis istri ya dengan pembahasan kitab Kaifa Taksibina Qalba Zawjiki wa Turdina Rabbak yang membahas tips-tips meluluhkan hati suami ya yang dibawakan oleh Ustadz kita Ustadz Muhammad Irwa Idris dengan tema malam ini tema yang sangat menarik Masya Allah ya dua tema yang pertama secantik akhlakmu seindah rupamu ya dan tema kedua berhias sesuai syariat cantik tanpa maksiat Masya Allah ini ya, sangat menarik tentunya para peserta sekalian. Kami harapkan kita bisa menyebarkan link dan flyer yang sudah didapatkan insya Allah supaya banyak yang bisa mengambil faidah di malam hari ini. Baik, apakah kita sudah siap Ustaz dimulai? Betul. Baik. Barakallahu fikum Ustaz, kita persilakan kepada Ustadz kita untuk memulai materi pengantarnya. Kepada Ustadz kami persilakan. Syukran lakum Ustaz Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana zawaj wa ja'ala baina zawjaini mawaddata wa rahmah wa salatu wassalam ala rasulil qail ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kembali kami haturkan kepada para aba, umahat, ikhwah, akhwat sekalian yang semoga saya senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan cintanya. Alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini kita bersua dalam kegiatan konsultasi syariah pada sesi komisi ibadah, mohon maaf, komisi usra dan ukhuwah Dewan Syariah ya Wahda Islamiyah. Yang pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengusung dua tema yang sebagaimana yang tadi telah dipaparkan, dan kami mendapatkan amanah untuk membawakan ya pengantar kajian ya tentang secantik akhlakmu, seindah rupamu. Ya salah satu di antara ciri wanita yang solehah adalah yang memberikan perhatian pada kebersihan tubuhnya dan merawat ya kecantikannya. Maka salah satu di antara poin yang disajikan oleh penulis yaitu Syekh Adil Fatih Abdillah dalam kitab Kaifa Taksibina Qalba Zawjik wa Tudina Rabbak, yang kita sering sampaikan bahwa dia merupakan kitab yang membahas tentang 22 hal tentang bagaimana tips wanita salehah merengkuh cinta suami dalam bingkai ridha ilahi. Rengkuh cinta suami, raih ridho ilahi. Dan pada pertemuan 11 ini, ya beliau memasukkan salah satu di antara pembahasannya, falyakun hammuki islahu sya'niki wat tadbiru baitik. Maka hendaklah memberikan perhatian untuk penampilan, menunjukkan penampilan yang baik, menarik, dan memperhatikan kondisi rumah. Penulis ya beliau mengatakan an-nafsu ta'syakul jamala wa tuhibbuhu minal mahbub. Jiwa itu diciptakan untuk menyukai keindahan dan mencintainya ketika dilakukan oleh orang yang ia cintai. Jadi fitrahnya manusia, dia suka yang indah. Dia suka sesuatu yang menarik dan cantik. Apatah lagi ketika keindahan itu diberikan oleh sosok yang begitu ia cintai, yaitu pasangan hidupnya. Wafil hadith disebutkan dalam sebuah hadith, idza nadhara ilaiha sarathu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimanakah wanita yang baik itu. Kan kalau disebut khair itu, solehah itu artinya baik ya, baik. Ya. Bagaimanakah karakter tipikal dari wanita yang baik atau istri yang soleh itu? Ternyata salah satu
yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pertama disebutkan oleh Nabi, idza nadhara ilaiha sarathu. Ketika suaminya memandangnya, maka bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam relung hatinya. Bahkan ini termasuk bagian dari doa para salaf kita. Ada yang sampai berdoa mengatakan, Allahumma rzuqni imra'atan tasurruni idza nadhartu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang istri yang menyenangkanku, menghadirkan kebahagiaan pada jiwaku ketika aku memandangnya. Jadi di dalam agama memperhatikan faktor fisik juga memperhatikan faktor batin. Islam tidak mengajarkan kita untuk tampil semrawutan, ya, tidak memperhatikan tubuh kita, tidak merawat kebersihan yang berkenaan tentang keindahan fisik. Maka ini juga termasuk bagian di dalam agama, bahkan secara khusus bagi seorang istri, dikatakan istri yang salehah, istri yang baik, salah satu karakternya adalah ketika dipandang menyenangkan. Para ulama kita, wanita itu bisa membuat ya suami senang ketika melihatnya karena dua faktor. Yang pertama ketika dia menjadi qurrata ain. Qurrata ain kan ketika dipandang, Rabbana hab lana min azwajina qurrata wa dzurriyyatina qurrata ayun. Artinya ketika dipandang disebut qurratu ain karena ketika dipandang menyenangkan, enak dipandang dan menghadirkan kebahagiaan di hati. Yang pertama karena akhlaknya yang baik, dan yang kedua karena penampilannya yang menarik. Maka tampil menarik, ya, mempesona, berdandan, berias itu adalah fitrah wanita. Tetapi jangan sampai ketika fokusnya pada perkara-perkara yang fisik membuat dirinya akhirnya lupa dengan kecantikan sejati. Karena kecantikan sejati seorang wanita tidak terletak pada wajah, pada kulitnya, atau aksesoris yang melekat pada tubuhnya. Tapi kecantikan sejati seorang wanita terletak pada hatinya, akhlaknya, dan kecintaannya terhadap agama. Sayangnya sedikit sekali wanita yang mengerti tentang kecantikan ini, dan lebih sedikit lagi ya yang ingin melakukannya. Jadi untuk penampilan-penampilan fisik itu diperhatikan dalam agama, tapi tidak boleh sampai melupakan yang paling utama, yaitu bagaimana memperhatikan kecantikan akhlaknya. Ada sebuah pesan yang sangat menarik dari seorang ulama kita yang tersaji dalam kitab Wahyu Al-Qalam. Di situ ya penulis ya mengatakan bahwasanya al-usratu la taqumu bi khaddi al-usratu la takunu atau la taqumu bi sawadi ainaiha wala humrati khaddaiha bal al-akhlaqi wa tibaihi. Bahwa rumah tangga itu tidaklah kokoh, tidak akan kuat hanya sekedar keindahan fisik belaka. Kata beliau dengan keindahan dua bola mata wanita yang hitam, atau kedua pipinya yang merona, warna merah kemerahan merona. Akan tetapi dia akan tegak di atas akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik. Maka kalau seorang istri ingin dicintai oleh suaminya, maka dia harus memperhatikan dan menyimbangkan antara dua hal. Bagaimana kecantikannya dari sisi fisik ya perlu ia jaga dan rawat, dan kemudian dari sisi akhlak. Meskipun nanti pada akhirnya kita itu akan lebih banyak berinteraksi dengan karakter dan sifatnya dan bukan dengan kecantikan dan ketampanan. Wa an Rasulullah SAW aidan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan ini pun ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Ya, pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan muncul ya ketika uh, Nabi berbicara tentang persoalan kesombongan, ya, bahwasanya orang yang sombong itu ya dikhawatirkan dia ya tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, ada kesombongan pada dirinya meskipun kalau warah ya kecil, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa masuk dalam surga. Maka hal ini membuat para sahabat bertanya. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada di sana ya orang yang dia suka mengenakan pakaian yang bagus, dia suka juga sandalnya bagus." Kemudian yang mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, nyambung di sini. Sesungguhnya Allah indah dan mencintai ya, keindahan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, secara khusus Ali bin Abi Thalib pernah ya berpesan ya sebagaimana termaktub dalam kitab Adabun Nisa, khairun nisaikum at-thayyibatur ra'iha atau thayyibatur rih at-thayyibatut ta'am. Allati infaqat qasdan wa in amsakat qasdan. Ini petua yang sangat menarik bahwa sebaik-baik istri kalian adalah yang wangi aroma tubuhnya dan enak masakannya.
Apabila dia membelanjakan harta, maka membelanjakannya dengan sederhana, dan ketika dia menahannya juga, maka menahannya dengan sederhana. Artinya dia seimbang ketika membelanjakan, ya hartanya cerdas dalam manajemen keuangan dan harta. Dan yang bagian pertama disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata di antara ciri wanita yang baik, istri yang mantap, istri yang baik adalah ketika aroma tubuhnya wangi. Aroma tubuhnya wangi. Maka seorang istri itu mesti menjaga penampilannya, ya merias wajahnya, ya menjaga kebersihannya, dan termasuk di sini mengenakan wangian-wangian yang akan semakin membuat suaminya ya menyukai dan mencintainya. Bahkan ada wasiat yang bahkan wasiat ini sangat melegenda di tengah-tengah orang Arab dan kemudian diamalkan juga oleh kaum muslimin. Yaitu wasiatnya wa kana min wasiyati Umamah bint Harith ibnatiha Iyas binti Auf inda zawajiha. Ada petua pernikahan yang disampaikan oleh Umamah binti Harith ketika menasihati putrinya pada saat ia dirias ya, ketika akan menikah ya, ketika sementara dirias, maka ibunya memanfaatkan momentum tersebut atau momen tersebut untuk memberikan nasihat kepada putrinya. Ada 10 wasiat yang disampaikan oleh Umamah bintil Harith. Nah, salah satu di antaranya, fala taqa ainahu minki ala qabih wala yasumma minki illa atyabur rih. Subhanallah. Di mana ia mengatakan kepada putrinya, memberikan wejangan kepada putrinya, jangan sampai suamimu melihat, memandang sesuatu yang jelek, yang buruk dari penampilanmu. Dan jangan sampai dia mencium darimu, melainkan bau yang wangi. Subhanallah, coba perhatikan. Ini sebenarnya wasiat dari Umamah bintil Haris ya pada era jahiliyah, yang kemudian wasiat tersebut begitu melegenda di orang-orang Arab dan diperhatikan oleh orang-orang Arab, dan kemudian juga dianggap benar, ya, anggap baik oleh kaum muslimin dan diamalkan oleh kaum muslimin. Bukan para ulama menyampaikan pesan-pesan tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Maka di sini memberikan pesan ya kepada kita ya berkenaan ya tentang bagaimana ya seorang istri itu ya perlu untuk memberikan ya perhatian ya terhadap hal ini. Nah, hal yang lainnya beliau kemudian menyampaikan fanadhafatu shakhsiyatul mar'ati min ahamiyati makan. Beliau menggambarkan bahwa sangat penting bagi istri itu untuk menjaga penampilan dirinya. Wa qad asyara ila dzalikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat ini sebagaimana dicaranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruka rajul ahlahu lailan kay tamtashitu syaitha wa tastahid al maghibah. Di sini Nabi menyampaikan sesuatu bagi laki-laki yang safar, jangan berikan kejutan yang akhirnya berujung kecewa. Untuk tidak memberikan kejutan kepada istrinya, harus memberikan penyampaian kalau pangeran akan datang, kalau suami akan datang dari tempat yang jauh. Sampai dikatakan Nabi itu digambarkan melarang ya suami itu untuk mengetuk pintu istrinya pada waktu malam. Maksudnya sebenarnya maksud Nabi SAW artinya janganlah dia sampai menjumpai istrinya ya kecuali istrinya sudah menyiapkan dirinya untuk memberikan sambutan kepada suaminya. Kenapa? Kaitam tasyita syaitha wa tastahidal maghiba. Agar istri punya kesempatan untuk menyisir rambutnya dan bahkan mencukur bulu kemaluannya. Ya supaya nanti ketika suami datang, dia mampu memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Seperti yang pernah disebutkan ya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya di antara karakter istri yang baik, istri yang solehah, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan inna kulla wahidatin minha, masing-masing di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kanat muhayyatan nafsaha li Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam listimtai fi jami awqatiha wa hadha min adab. Adabnya istri salehah senantiasa siap siaga untuk bagaimana memberikan pelayanan pada suaminya. Di sini istri Nabi, mereka menyiapkan tubuh mereka untuk disentuh secara biologis oleh Nabi SAW kapanpun beliau mau. Dan inilah adab seorang istri yang soleha. Dan tentu memberikan sambutan yang berkesan, bukan sambutan seadanya saja. Kalau dia datang waktu malam, ternyata istri ya belum belum tiba-tiba diketuk tengah malam ya, tanya suami istri penampilannya masih ya semrawutan ya, belum sempat gosok gigi ya, belum sempat merapikan rambutnya ya, belum sempat untuk mencukur bulu kemaluannya, maka tentu itu akan memberikan kesan yang buruk pada
pada suaminya. Wa fil hadithi aidan inna dhafatu tad'u minal iman. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwasanya kebersihan itu ya menyeru dan mengantarkan pada keimanan. Hadis ini riwayat Tirmidzi ya. Udah Tabrani riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dhaif ya. Wallahu taala ya. Tipenya di setelahnya di kuliah hadis ya justru hadis lebih paham. Bahwasanya informasi yang kami dapat hadisnya termasuk hadis yang dhaif tetapi maknanya makna yang benar bahwa Islam ini memang mengajarkan untuk menjaga kebersihan, merawat keindahan fisik karena Allah Jamil yuhibbul jamal. Nah, ini bisa kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya poinnya hendaklah seorang istri berupaya untuk menunjukkan pesona kecantikannya di hadapan suami sehingga dia menjadi sosok yang begitu istimewa dan begitu dicintai oleh istrinya. Maka ketika akhlaknya mulia, ya penampilannya menawan, maka tentu dia akan memiliki nilai yang begitu plus di hadapan suaminya dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pernyataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang berkenaan tentang hal ini. Beliau mengatakan anta tajammala mar'atu bi zawjiha fil huduril masyru'ati min al-umuri allati yanbaghi lan taquma biha fa innal mar'ata kullama tajammalat kana dzalika ad'a ila mahabbatillah wal itilaf bainahuma fa hadha min maqasidis syariah. Jadi bersoleknya, tampil berhiasnya seorang istri di hadapan suaminya dengan koridor dan batasan syariat termasuk perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri. Nah, kapan istri atau setiap kali istri tampil menawan, mempesona di hadapan suaminya, maka itu akan menambah saldo cinta kasih suaminya dan menambah kemesraan kedekatan di antara mereka. Dan inilah maksud dibicarakan pernikahan. Jika dipandang, maka menyenangkan sehingga aghdul basar. Sehingga betul kata Nabi bisa membuat mata suami semakin terjaga. Namun pertanyaannya, dalam berhias ada ketentuan, ada aturan, ada SOP, maka hendaklah seorang wanita dia berhias sesuai syariat dan dia bisa tampil cantik tanpa maksiat. Ini insya Allah akan dibedah oleh Ustadz kita, Ustadz Surahman Yati, ya hafidhahullahu ta'ala. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah kita nantikan saat kita untuk melanjutkan materi keduanya. Saat kita sedang bersiap-siap, ya Insya Allah materi yang sangat menarik di sesi pertama terkait dengan seorang istri ya yang terbaik. Sebagaimana judulnya, secantik akhlakmu, seindah rupamu. Ya, saat kita tadi memberikan tips-tips yang luar biasa ya agar kita menjadi istri yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Pada kesempatan yang kedua, kami akan mengupas sedikit dari hukum-hukum berhias yang telah disebutkan oleh Ustadz kita bagi seorang wanita, bagaimana tata cara berhias sesuai syariat agar kecantikannya berbuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan ibadah itu didapatkan dari keharmonisan rumah tangga. Harmonisnya rumah tangga antara suami istri banyak faktornya. Salah satu faktornya adalah indahnya seorang istri jika dipandang oleh suaminya, yaitu dengan perhiasan atau dengan berhiasnya seorang istri kepada suaminya, maka terciptalah keharmonisan di dalam rumah tangga. Dengan keharmonisan itu, maka mental suami atau mental istrinya akan lebih baik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwasanya berhias merupakan fitrah wanita sebagaimana disebutkan oleh Ustazuna tadi, Ustaz Dirwan Idris. Merupakan fitrah bagi wanita, dia senang untuk berhias. Namun dengan berhiasnya seorang wanita perlu dia memperhatikan rambu-rambu dalam berhias.
Memang hukum berhias itu mubah, boleh, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dengan dasar-dasar dalil dari Al-Quran Karim seperti dalam surah An-Nur 31, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna ila akhiril ayat. Dari ayat sini kita memahami bahwasanya zinatuhunna, berhiasnya wanita, itu dianjurkan, dibolehkan. Namun dengan batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan. Nah, apa saja batasan-batasan seorang wanita untuk berhias dalam kapasitasnya dia sebagai seorang istri, dan juga kita mewasiatkan juga kepada para suami sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untuk diriku. Jadi hukum berhias yang kita akan bahas di sini memang khusus untuk para wanita, namun tidak menutup celah untuk bagi para suami juga bisa berhias, bersolek dengan batasan-batasan syar'i yang bisa menyenangkan istri-istri mereka. Kita mulai dengan beberapa poin tentang berhias wanita dari pandangan syar'i yang disebutkan di dalam kitab Kaifa taksabina atau taksibina qalba zaujiki wa turdina rabbaki, tips-tips merengkuh cinta suami dalam ridha ilahi. Di antara hukum-hukum tersebut adalah yang pertama, waslus sya'ri, menyambung rambut. Waslus sya'ri lil mar'ati bi sya'rin akhar haramun bittifaqil ulama. Kata penulis bahwasanya menyambung rambut seorang wanita itu, menyambung rambut dengan rambut lainnya itu diharamkan di dalam syariat kita. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambungkan rambutnya. Wa fi waslihi bi ghairihi khilafun. Adapun menyambung rambut wanita dengan rambut yang bukan rambut manusia, maka itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di sini dalam hukum yang pertama, menyambung rambut, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis bahwasanya ada beberapa khilaf dan ketentuan-ketentuan tertentu dalam menyambung rambut. Di antara hal-hal yang perlu untuk diperhatikan jika seorang wanita rontok rambutnya atau habis rambutnya disebabkan karena satu penyakit, maka dibolehkan baginya untuk berhias bagi suaminya dengan memakai rambut palsu agar supaya keindahan dirinya tetap nampak bagi suaminya. Kemudian hukum yang kedua yaitu taksirus sya'ri, memendekkan rambut. Ada beberapa wanita memang yang senang untuk memendekkan rambut, padahal secara umum mayoritasnya laki-laki itu senang dengan wanita yang panjang rambutnya. Bagaimana jika ada seorang wanita yang ingin memendekkan rambutnya? Maka para ulama menjelaskan, jaizun bihaitsu la yaqillu min syahmatil udhunain. Memendekkan rambut itu dibolehkan, atau memotong rambut itu dibolehkan, namun jangan sampai melewati atau jangan sampai berada di atas dari daun telinga. Wa maduna dzalika mawdu'u khilafin. Adapun jika memotong rambut di bawah dari telinga, maka itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dari poin yang kedua ini, kita mengambil satu hukum bahwasannya jika seorang suami menghendaki istrinya tampil dengan rambut yang panjang, maka seyogianya seorang istri yang salehah mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya, karena dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebutkan tadi pada mukaddimah oleh Ustadz kita, Ustadz Nirwan,
Di antara ciri-ciri wanita yang salehah yaitu ketika dilihat oleh suaminya maka sangat menyenangkan hati suaminya. Dan di antara langkah-langkah menyenangkan hati adalah tampil sebagaimana yang diinginkan oleh suami. Kemudian hukum yang ketiga adalah izalatu sya'ril wajhi, menghilangkan rambut-rambut pada wajah. Terkadang kita dapatkan ada kondisi di mana wanita itu memiliki rambut wajah yang tidak sebagaimana biasanya. Ada yang panjang bagian kumisnya, ada juga yang tumbuh bagian janggutnya. Maka di antara hukum-hukum syariat yang membahas tentang bersoleknya atau berhiasnya seorang wanita berkaitan dengan rambut-rambut yang tumbuh pada wajahnya, itu dianjurkan untuk izalatu sya'ril wajhi, agar dia menghilangkan rambut-rambut yang tumbuh pada wajahnya. Di sini disebutkan fihi khilafun wal arjah annahu jaizun idza kana zahiran bihaitsu yata'adza min az-zawji. Hal ini juga dianjurkan atau dibolehkan, annahu jaizun idza kana zahiran, jika rambut wajahnya itu sangat nampak pada wajahnya sehingga suaminya merasa terganggu dengan penampilan seperti itu. Dianjurkan bagi seorang istri untuk menghilangkan rambut-rambut pada wajahnya, khasatan idza kanatil mar'ah qad i'tadat ala izalatihi min qabl. Secara khusus jika wanita itu memang sudah terbiasa untuk memendekkan atau menghabiskan rambut-rambut pada wajahnya sebelum dia menikah dengan suaminya. Amma idza lam yakun zahiran yab'atsu ala nafratin wa la yuaddi ila adzan min zawjiha fal aula tarkuhu wallahu a'lam. Adapun jika rambut-rambut pada wajahnya itu tidak terlalu nampak, bahkan terkadang menambah kecantikan pada diri seorang wanita, maka menghilangkannya itu tidak diperlukan. Intinya pada poin yang ketiga, bahwasannya seorang wanita memperhatikan paras wajahnya, keindahan wajahnya, karena wajah merupakan salah satu fokus kecantikan seorang wanita, di mana awal keindahan dirinya dilihat pada wajahnya. Seorang suami akan merasa tenang hatinya, keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta ketika kecantikan wajah seorang wanita diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hukum yang keempat adalah kaful hajib, merapikan alisnya. Qala ba'dul Hanabilah wa Syafi'iyah bijawazihi. Dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasannya hal ini dibolehkan, yaitu merapikan bagian kening seorang wanita in kana bi izni zauj, jika telah mendapat izin dari suami, wantafat syubhatut taghrir fihi, dan hal ini atau izin suami itu bisa menghilangkan syubhat keinginan seorang wanita untuk berbangga dengan dirinya. Wa afta ghairuhum bi hurmati dzalika lidukhulihi fi ma'na an-nams. Adapun sebagian ulama-ulama yang lainnya berfatwa merapikan alis itu diharamkan karena dia masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah wan namisah wal mutanammisah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau meminta disambung rambutnya, wanita yang bertato atau meminta ditato, wanita yang mencukur habis alisnya dan mengukir alisnya atau meminta untuk diukirkan alisnya, maka hal ini masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam penjelasan para ulama ini merupakan dosa yang sangat-sangat berbahaya karena
diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari poin yang keempat, bahwasanya jika seorang wanita ingin tampil cantik dalam riasan alisnya, maka hendaknya dia perlu mendapatkan izin dari suaminya agar supaya hal-hal yang terlarang dalam menyulam atau menghiasi alis itu dapat terhindarkan dari kecantikan seorang wanita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah izalatu syari anil jismi, menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang mengganggu pada tubuh wanita. Al-arjah annahu jaizun min ghairi karahatin. Pendapat yang paling rajih bahwasanya ini dibolehkan tanpa dimakruhkan. Fayajuzu lil mar'ah an tuzila sya'ra an jismiha tariqati allati taraha. Maka dibolehkan bagi seorang wanita untuk menghilangkan bulu-bulu yang mengganggu pada tubuhnya atau yang dipandang tidak baik oleh suaminya, dia bisa menghilangkan bulu-bulu tersebut agar supaya keharmonisan, keindahan di dalam rumah tangga semakin tercipta dan terasa. Dengan itu, maka mereka akan lebih tenang dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian akhir ini, penulis menuliskan salah satu contoh wanita yang sangat mulia dengan khidmatnya kepada suaminya, yaitu Asma bintu Abi Bakrin. Asma bintu Abi Bakrin menyebutkan bahwasannya aku menikah, tazawwajani Az-Zubair wa ma lahu fil ardi min malin ghaira farasihi wa nadhihihi. Aku menikah dengan Zubair bin Awam, kata Asma bintu Abi Bakar, namun dia tidak memiliki harta sedikit pun kecuali 1 ekor unta dan 1 ekor kuda. Di sini kita melihat bagaimana kemuliaan hati seorang wanita yang salehah yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking mulianya dia dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengkhidmat suaminya yaitu Zubair bin Awam. Wa kuntu a'lafuhu wa asusuhu wa adqu lana wa adqu lana linadhihi. Aku mengkhidmat hewan-hewan ternaknya tersebut, hewannya tersebut, untuk mengurusnya sampai-sampai memberi makan dan memberi minum pada hewan-hewan tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya begitu mulianya hati seorang Asma binti Abi Bakar dalam mengurus rumah tangganya, bukan hanya mencukupkan pada tugas-tugas dalam rumahnya, tapi juga dia mengurus sampai perkara-perkara yang biasanya itu dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang suami. Namun dengan kemuliaan hatinya dia tetap mengurus hewan-hewan dari Zubair bin Al-Awwam. Dengan demikian dia tetap menjaga kecantikan, keindahan tubuhnya atau keindahan dirinya agar supaya khidmatnya terhadap suaminya tetap menjadi sempurna, dan itulah salah satu pintu dari pintu-pintu surga seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala bukakan agar dia mudah untuk mencapai keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga poin-poin penting yang setelah kami sebutkan ini bisa memberi manfaat kepada para istri-istri kaum muslimin dan muslimat. Dengan demikian kita bisa meraih keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materi yang kedua di malam hari ini dengan tema berhias sesuai syariat, cantik tanpa maksiat. Tadi sudah diberikan, ya Ustadz kita sudah menjelaskan rambu-rambu beberapa hal terkait dengan seorang istri yang mudah-mudahan ya kita semua bisa mencatatnya dan bisa diperhatikan dengan baik. Barakallahu fikum. Baiklah para pemirsa sekalian, Masya Allah kami ucapkan kembali ya ahlan wa sahlan, selamat datang. Masya Allah jumlah peserta kita sekarang saat ini sudah menyentuh 310. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dalam kegiatan di malam hari ini.
Silakan kami persilakan kepada para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaannya. Kurang lebih kita memiliki waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab insyaallah bersama kedua ustadz kita narasumber di malam hari ini. Silakan dikirimkan melalui kolom komentar live Zoom. Atau jika ada yang ingin bertanya langsung juga silakan raise hand-nya, nanti diizinkan oleh host untuk membuka mic-nya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita langsung saja ini ya untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah ada dua Ustaz. Yang pertama, tekanan batin atau kesedihan yang mendalam dari seorang istri, apakah bisa menjadi celah masuknya jin ke dalam tubuhnya? Selain ruqyah, apakah peran dari suami yang diperlukan untuk kesembuhan istrinya? Ini mungkin dulu Ustaz, satu-satu pertanyaan yang pertama. Kami persilakan. Ya, baik. Bismillah. Tekanan batin seorang istri di dalam hubungan rumah tangga dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor tentunya. Mungkin ketidaktenangannya disebabkan karena ekonomi rumah tangga, atau ketidaktenangan batinnya disebabkan karena akhlak suaminya, atau ketenangan batinnya disebabkan karena masalah-masalah rumah tangganya atau masalah-masalah anak-anaknya. Maka semua latar belakang yang bisa menyebabkan tidak tenangnya batin seorang istri ini perlu untuk diobati secepatnya. Karena satu penyakit jika ditinggalkan lama, dia akan menjadi semakin parah. Satu penyakit jika diabaikan, cara pengobatannya itu butuh usaha yang besar. Dengan demikian, maka penyakit batin seyogianya seharusnya cepat-cepat untuk diobati dalam rumah tangga. Maka caranya untuk mengobatinya adalah dengan melihat latar belakang dari tekanan batinnya tersebut. Kalau dia tertekan dalam masalah-masalah keuangannya atau masalah ekonominya, maka seyogianya seorang suami hendaknya mencukupkan hal tersebut bagi istrinya agar tekanan batinnya bisa berkurang dan bisa menghilangkan apa yang tidak diinginkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Jika tekanan batinnya disebabkan karena buruknya akhlak suami, maka perlu untuk para orang tuanya, misalnya orang tua istri atau orang tua suami, diajak untuk ngobrol bersama untuk memperbaiki akhlak suami tersebut demi menciptakan kenyamanan di dalam rumah tangga. Kemudian kita masuk pada inti pertanyaan. Inti pertanyaannya, apakah tekanan batin seorang istri bisa berdampak atau bisa mudah dirasuki oleh gangguan-gangguan jin? Iya, di antara salah satu penyebab jin bisa mengganggu dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga, adalah disebabkan karena tekanan batin yang dibiarkan bertumpuk-tumpuk. Sudah sangat banyak tekanan batinnya, sudah sangat banyak masalah yang dipikirkannya, sehingga seorang istri lemah dalam jiwanya dan memudahkan bagi jin untuk mengganggu dirinya. Oleh karena itu, banyak di klinik-klinik ruqyah yang didapatkan masalah seperti ini. Ketika seorang istri sangat banyak tekanan batin dalam rumah tangganya dan dia menanggung sendirinya. Dengan sendirinya dia menanggung, akhirnya bisa dengan mudahnya jin masuk dalam dirinya. Kalau ditanya apa obat selain ruqyah tadi, sebenarnya dalam diri setiap manusia ada kekuatan mental, masing-masing memiliki kekuatan mental, sehingga ruqyah itu hanya membantu untuk bisa mengeluarkan jin yang ada di dalamnya.
Jadi solusi selain ruqyah apa? Solusi selain ruqyah yang tadi kita sebutkan, yaitu seorang suami hendaknya pandai-pandai untuk melihat kondisi istrinya, apa kira-kira latar belakang tekanan batin yang menimpanya, hendaknya diobati secepatnya, jangan dibiarkan begitu saja agar supaya penyakitnya tidak bertambah parah dan konsekuensinya sangat tidak diinginkan bersama-sama. Hal itu bertujuan supaya kehidupan suami istri tetap langgeng demi mencapai surga bersama-sama. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas jawabannya dari pertanyaan pertama. Eh, masih banyak pertanyaan, Ustadz. Mungkin bisa lebih singkat untuk menjawabnya. Baik, Insya Allah antusias peserta untuk bertanya ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, berkaitan dengan materi. Eh, ini pertanyaan tentang mengungkapkan kekecewaan, Ustadz. Istri sudah mempercantik dirinya, sudah wangi, terutama depan suami, tetapi suami bersikap cuek terhadap penampilan istri. Bagaimanakah sikap yang harus diambil istri? Karena hal seperti ini membuat istri jadi malas untuk berhias, Ustaz. Barakallahu fikum. Taib. Kepada ya Umu yang sementara ditimpa kesedihan karena sudah berupaya untuk tampil cantik, menawan, menarik di hadapan suaminya, tetapi tidak mendapatkan respon yang positif. Jadi sebagai seorang wanita, yang pertama dihadirkan pada dirinya bahwa ketika saya berhias kepada suami, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, sebagai bentuk memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Yang kata para ulama kita dan seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka bentuknya secara global ada tiga. Yang pertama, bagaimana memperbaiki tutur kata. Yang kedua, baik di dalam bersikap atau berbuat, dan yang ketiga adalah memperbaiki penampilan. Jadi tayyibu aqwalakum wa af'alakum lahum wa hasinu hayatikum. Jadi bentuknya ada tiga hal tersebut. Maka yang perlu kita hadirkan, saya berhias untuk suami adalah untuk menyenangkannya. Dan ingat, dalam berhias itu yang kita lakukan berhias untuk suami dalam arti sesuai dengan rekus suami. Dan tidak cukup dengan tampil berhias ya, dengan tutur kata yang baik, ya dengan sapaan hangat, maka semuanya harus kita lakukan. Karena al-hubbu syu'urun mutabadil. Karena cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas. Karena suamimu tak akan mungkin menyerahkan sekeping hatinya sampai ia juga merasakan getaran cintamu. Salam hangat, sapaan mesra, mengukir senyuman, memberi pujian, cumbu rayu, canda tawa, memberikan hadiah. Semua ini insya Allah akan membuka kalau cinta yang tulus dan menghadirkan kebaikan yang sempurna dalam relung hati dua jiwa. Jadi ditambah dengan semuanya kita tersenyum. Nah, hal yang lainnya karena memang ada tipe laki-laki yang seperti itu, maka perlu komunikasi yang baik, kemudian doakan suami dan ngajak suami untuk menuntut ilmu syar'i. Ya karena memang ada sebagian suami itu saklek juga. Ya ketika dilihat istrinya penampilannya apa berbicara bahkan kata-katanya manja. Yang padahal kalau kata ulama kita ya suami itu istri depan suaminya ngomongnya manja-manja. Ya kata ya, Ibnu Qayyim ya, jika istri itu jangan berbicara kepada orang asing sebagaimana berbicara dengan suaminya. Memang berbeda cara komunikasi antara suami istri, penuh dengan kehangatan, yang mampu mencarikan suasana dan menghilangkan kebukuan. Tapi kalau belum ya bersabar, ya jangan langsung kita berhenti ya. Menarik saja, suami kadang kurang tertarik, apatah lagi lainnya. Yang lainnya juga penuhi kebutuhan yang lainnya. Siapa tahu dia tidak terpenuhi dalam sisi kebutuhan biologisnya secara baik. Maka mendapatkan pesan di antara wanita terdahulu ketika dia melihat bahwasanya mata suami itu tidak terlalu tertarik dengan istrinya, berarti ada yang kurang. Entah dari penampilannya, entah dari tutur katanya, atau pelayanan secara khusus untuk suaminya. Maka perlu digali secara lebih mendalam. Tapi pesan kami, jangan pernah berhenti untuk berpenampilan menarik di hadapan suami, terus bahkan suami dan juga suami pengajian, yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan hati suami dan keharmonisan bisa hadir dalam kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya kita tadi. Kita langsung lanjut saja.
untuk memanfaatkan waktu dari pertanyaan dari saudari Sohra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Apakah yang dimaksud mengukir alis itu hanya mentato alis saja ataukah juga termasuk pemakaian pensil alis? Lalu bagaimana hukumnya eyeliner Ustaz? Apakah diperbolehkan? Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah disampaikan ya tentang masalah alis ya. Yang kan dilarang itu adalah kalau merapikannya sebagian ulama tadi ya perbolehkan. Contohnya kalau alisnya terlalu panjang ya, Ya. ya jatuh alisnya itu ketika dilihat kan kayak nggak nyaman, tidak normal kalau ada alis perempuan yang berantakan ke sana kemari. Mungkin alisnya orang Cina ya, bukan kalau sudah tua. Nah, jadi itu saya tadi sudah jelaskan bahwa itu dirapikan. Nah, sekarang kan tentang bagaimana memberikan sesuatu yang bisa membuatnya hitam, dia indah ya, entah dengan menggunakan ismit ya, dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Atau mungkin dengan yang menggunakan eyeliner modern ya, 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 kadang dicampur juga dengan celak ismit sebenarnya ya. Jadi nggak mengapa kalau kita gunakan yang seperti itu dengan catatan itu diperbolehkan ya jika itu halal jika hanya dilakukan kepada suami supaya bisa tampil menawan menarik di hadapan suami, dan hukumnya haram bila untuk menarik perhatian lelaki asing, dan dia boleh jika ada kepentingan dari sisi medis, jika dianggap yang seperti itu bisa membuat dia semakin baik ya, maka itu diperbolehkan. Tapi secara asal dia masuk dalam kategori berhias yang diperbolehkan. Dan ingat, istri ketika berhias itu diperbolehkan tapi untuk suami. Ya, ketika hal itu dilakukan ya, jadi alisnya itu dikasih cantik ya, dikasih warna yang lebih bagus ya, lebih terang ya, yang lebih hitam, maka enggak mengapa. Tetapi karena dia bentuk berhias, maka hanya diperbolehkan ketika bersama dengan suaminya dan tidak diperbolehkan ketika dia keluar rumah. Entah dengan ismit atau dengan menggunakan ya cara yang modern, maka itu semuanya ya boleh. Allah taala misal. Kita Ustaz ya. Masya Ya. Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Saya pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saudari Susi. Apa hukumnya meluruskan rambut dan mewarnainya Ustaz bagi seorang istri? Ya. Bismillah. Meluruskan rambut dan mewarnai rambut bagi seorang istri, dia masuk dalam koridor berhias tadi, berhias seorang wanita untuk tampil lebih menarik kepada suaminya, menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga, maka hal itu dibolehkan secara syar'i pada asalnya. eh, Hukum asalnya adalah hal itu dibolehkan ketika seorang wanita berhias dengan meluruskan rambutnya atau mewarnai rambutnya dengan warna-warna tertentu. Hanya saja seperti yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, hendaknya dia menjadikan tujuan dari meluruskan rambut dan mewarnai rambut tersebut untuk suaminya. Jadi dia bertujuan memang untuk menghiasi rambutnya tersebut untuk tampil lebih menarik kepada suaminya. Bahkan hal itu bisa menciptakan harmonisan, keindahan dalam rumah tangga mereka, dan eh, tidak dibolehkan jika dia meluruskan rambutnya atau mewarnai rambutnya untuk dipamerkan kepada orang lain. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang ber apa berparfum, bertatayub, ayu memraatin, wanita siapapun yang berparfum, memakai parfum, istatarat, dia memakai parfum, kemudian dia keluar untuk dicium aromanya oleh laki-laki lain, maka ini sangat tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Hukum atau hukum hadis tersebut dikiaskan dengan semua bersolek atau berhias wanita jika dia ingin berhias untuk dilihat oleh laki-laki lain, atau dia berhias agar supaya menarik perhatian dari selain suaminya, maka hal ini diharamkan dalam syariat kita. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum.
Kita Ya, lanjutkan langsung saja ke iya. pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari peserta atas nama Septianti. Afwan Ustadz, kami penjual kosmetik, salah satunya lipstick. Nah, ini kan lipstick dipakai keluar biasanya oleh customer. Jadi, bagaimana hukum kami menjual dalam posisi seperti ini, Ustaz? Kalau dipakai tabarruj. Bismillah, alhamdulillah. Berkenan tentang kosmetik yang digunakan oleh wanita. Tentu kita sudah sampaikan tadi bahwa seorang wanita dianjurkan untuk tampil menarik di hadapan suaminya, untuk berhias boleh, atau untuk berhias untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk dipamerkan kepada orang yang termasuk bukan mahramnya atau lelaki lelaki asing. Nah, pertanyaan sekarang, jual beli ya kosmetik. Allah mau menjelaskan kalau memang kita tahu bahwasanya yang membeli itu adalah orang yang memang suka tabarruj, ya dia tabarruj ini berhias tapi di luar rumah. Ya, kalau dalam rumah bukan tabarruj namanya, ya karena asalnya istri itu harus tampil gaspol ya, dia harus benar-benar tampil menawan di hadapan suaminya. Tapi kalau sudah keluar rumah maka itu disebut dengan tabarruj, yaitu istri yang keluar dengan menampakkan perhiasannya, baik pakaiannya, bagian dari tubuhnya, maksudnya auratnya, dan perhiasannya. Nah, termasuk kalau mengenakan mahmud syafa ya, kalau mengenakan Pewarna bibir. ya pewarna bibir atau lipstick, kemudian itu digunakan di luar dan kita tahu orangnya kayak begitu, secara hukum ya tidak boleh. Ya, tapi kalau hanya sekedar jual umum saja, ya kita aslinya kan husnuzon ya, husnuzon kepada orang, ya bahwasanya secara umum kita jual kepada akhwat-akhwat ya, kita jual kepada ya teman-teman, maka yang seperti ini hukumnya adalah ya diperbolehkan ya. Tapi kalau kita tahu memang tipenya dia seorang apa artis ya, dia memang pekerjaannya untuk tampil ya kepada memperlihatkan perhiasan di orang luar, maka sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini termasuk hal-hal yang memberatkan. Tapi kalau misalnya majhulatul hal ya, orangnya kita tidak kenal, kita tidak tahu ya, maka kembali kepada hukum asalnya, maka diperbolehkan untuk menjualnya. Sama dengan pakaian-pakaian ya, pakaian-pakaian pakaian pendek ya, pakaian-pakaian dalam itu kan nggak mungkin dipakai di luar ya. Ya, nggak mungkin dipakai di luar, sama ada kan pakaian yang kita tahu ini membuka aurat ya akan dipakai di luar. Tapi ada yang memang itu hanya pakaian dalam bisa dipakai hari-hari di rumah. Itu semuanya tidak ya, tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada sanggahan lagi Ustaz? Tanggapan? Iya, jadi dia kembali ke hukum asal tadi memang betul Ustaz, bahwasannya menjual kosmetik, menjual pakaian itu Boleh. boleh saja dia sama dengan menjual dang ya, menjual parang kepada orang secara umum, ada yang memakai untuk kebaikan. Nah, dan kita tidak tahu apa niat mereka, maka secara hukum asal adalah ya dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kira penjual mungkin tahu ya ketika menjual ya. Ini kayaknya dari Selayar kayaknya ya. Memang ya masyhur ya. Ya, apa ya, saya jual langganan Kak ya. Masya Jadi insya Allah semoga ditolong oleh Allah ya Subhanahu wa taala, kita bisa lihat ya siapa customer-customer kita, apalagi kalau kita kenal ya. Kalau memang pada hal keburukan maka hendaknya kita setidaknya bisa menyampaikan nasihat ya kepada dirinya, Iya. ini bagus. Untuk iklan-iklannya kita giring kepada bagaimana dianjurkan istri tampil menarik di hadapan suaminya, atau boleh di hadapan teman-temannya, dan mengedukasi untuk tidak tampil ya seperti itu di luar. Bahkan Barakallahu bisa fikum. menjadi ladang dakwah Ustaz ya. Iya, iya. Iya, Insya Allah ya, semoga rezekinya berkah ya selalu. amin. Ya barakallahu fikum. Fikum barakallah wa jazakallahu khairan, Ustaz. Kita lanjutkan, Ustaz. Ya, kami Ya qabla bacakan kulli syai, sesuai al-as'ila katsira aw qalila? Al-as'ila katsira aw qalila? ke In kan qalilan katsira jiddan, nakhtasir. Ustaz. Oh, sudah nih. Katsira Ya jiddan. singkat Ustaz. Singkat Ustaz ya. Baik, Jadi para pemirsa kalau kami, mau bertanya mungkin nanti berikan grupnya saya Ustaz, nanti kita mulai buka ya grup, kayaknya konsultasi yang di grup itu kita Masya buka Allah. ya. Kalau itu Jamil, bisa mulai buka jamil. ya untuk tanya jawab ya, insyaallah. Boleh, boleh, Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, ya, kami bacakan sesuai dengan urutan ya, pemirsa. Mohon maaf ya. Kami bacakan sesuai yang kirim terlebih dahulu. Dari hamba Allah, Ustaz, kami mau bertanya, ya hampir mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Seorang istri yang sudah berusaha tampil cantik dan bersih, tapi berbanding terbalik dengan suaminya yang justru tidak memperhatikan penampilan dan kebersihannya. Pertanyaannya, bagaimanakah cara istrinya menyampaikan ke suaminya, Ustaz, untuk menegurnya itu? Dan juga suaminya kadang mengatakan suka istri yang cadarnya itu tidak usah menutup alis, lebih
cantik ya tanpa penutup poni atau alis. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Kalau Ustaz, Iya, secara singkat bahwasanya eh, apa tadi eh, sudah berhias namun tidak ditanggapi dengan baik. kecewa tahu sudah tampil cantik, berhias, ternyata suaminya bersulut aja. Iya, betul. Eh, ini tentunya secara hukum asal, masya Allah, istrinya sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Lanjutkan. Maka silahkan melanjutkan pada kebiasaan yang baik tersebut. Jadi yang perlu diperbaiki adalah hati suaminya aja. Tinggal hati suaminya yang diperbaiki. Mungkin dengan cara-cara yang lain, mungkin dengan cara kalimat-kalimat yang penuh dengan kelembutan, mungkin dengan cara muamalah yang penuh dengan kasih sayang, maka hal-hal tersebut bisa melembutkan hati suaminya. Kalau ada pesanan-pesanan atau request ya, yang seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita, dari suaminya, selama pesanan dan request kecantikan tersebut tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka hal itu diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menganjurkan kalau sekiranya istri boleh bersujud kepada selain Allah, maka dia boleh bersujud kepada suaminya. Atau mungkin Ustaz, karena kebanyakan mungkin dia tampil menarik, tapi suami yang gelisah karena dompetnya terkuras ya. Betul juga itu salah satu. Seperti Sobi tiap hari ya, kosmetik ya. Betul juga. Jadi bagaimana konsepnya itu kalau tentang kosmetik? Apakah harus mahal banget ya? Atau mau ikuti ya ke salon ya setiap hari atau gimana Ustaz ya? Iya, intinya Kadang disesuaikan kadang dengan suami mengeluh ya. Ya istrinya kalau berhias luar biasa, mahal-mahal lipstiknya, kosmetiknya sampai jutaan ya, memang gitu. disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Iya, jadi maksud beliau nggak usah terlalu over ya. Memang istri perlu tampil menarik, tapi minimal minimal kalau memang belum tersedia silakan sunnah fitrah ya. Iya, Ya dia jaga sunnah fitrahnya, ya dia cukur rambut yang ada di kemaluannya, atau dia gunting apa kukunya, kemudian rajin mandi. Kemarin Ustaz masuk pertanyaan bahkan bagaimana meyakinkan istri untuk mandi. betul. Bayangkan ya, sampai mandi pun berat. Jadi intinya jaga kebersihan dan merawat diri insya Allah taala ya doakan ya, suami kita ya doakan suami atau mungkin kurang edukasi ya Iya, kan ada kan juga laki-laki yang agak-agak saklek juga ya kalau istri berpakaian dia merasa kayak apa lain-lain ya istrinya ya. Ya, itu menyalahi fitrah jadi mungkin ngajak pengajian lah ya istri ngajak pengajian. Ditanya tadi Ustaz tentang bagaimana laki-laki nih istri sudah tampil menarik tapi laki-laki ya begitu penampilannya. iya berarti dia perlu untuk ikut diklatnya Ah, Ustadz iya Nirwan. iya. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang suami yang baik bagi istri, menghormati apa yang diberikan. Sampai makanan, Rasulullah SAW tidak pernah untuk mencela makanan istrinya. Apalagi kalau istri sudah tampil sangat menarik, hendaknya dia Iya. menghormati apa yang telah disajikan oleh istrinya. Allah Ta'ala. Baik, baik, syukran. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah. Masih bisa satu pertanyaan, Ustaz? Terakhir mungkin. Insyaallah, wa yaslim. Al-akhir, Ustaz. Fadal. Fadal. Baik. Eh, ya, pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Kami urutkan dari yang kirim terlebih dahulu. Ustaz, saya telah berpisah dengan suami kurang lebih 2 tahun. Suatu saat, suami meminta rujuk, tapi saya tidak mengiyakan karena sudah agak takut dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Apalagi suami ini belum terlalu belajar agama dan dia juga masih selalu meninggalkan sholat. Ya, mohon saran bagi saya, Ustaz. Saya takut salah mengambil keputusan. Betul, Ustaz. Ya, saya sedikit kemudian ditambahkan nanti temu Ustaz insyaallah. Jadi ketika sudah terjadi perceraian, ya benar telah terjadi perceraian, ya, bahkan sudah lewat 2 tahun. Kan kalau sudah terjadi perceraian, jatuh talak, maka perempuan menyelesaikan masa iddahnya tergantung dengan kondisinya. Tapi umumnya 3 kali kuruk ya. Kalau perempuannya masih haid maka 3 kali kuruk, 3 kali haid. Rasulullah kita mengatakan 3 kali suci. Ya, sekarang suami datang untuk rujuk. Rujuk dalam konteks ya ini sudah jadi mantan, jadi dia ingin kembali mengulang kisah lamanya, ingin menjadikannya sebagai teman hidupnya. Nah, berarti secara hukum tidak ada larangan untuk suami menikahi perempuan tersebut dengan catatan dengan akad yang
akad yang baru, dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru, dan tentu memenuhi syarat di antaranya ridho, di antaranya ridho. Jadi kalau mantan suami kemudian datang dan mengajak untuk membina kembali mahligai rumah tangga, maka tergantung wanita. Kalau dia mau terima, ya silakan. Kalau tidak, tidak. Tapi kalau cuma pertanyaan, bagaimana pertimbangannya dilihat. Kalau kita ingin menikah, karena seorang wanita yang pandai memilih suami, maka berarti ia telah meletakkan kakinya menapaki jalan kebahagiaan dan keharmonisan. Maka pilihlah laki-laki yang bertakwa. Yang pertama adalah baik agamanya, taat beragama, dan mantap akhlaknya. Karena wanita yang beruntung ketika hidup bersama dengan imam sejati, yang ketika ia melihat kedua bola matanya, jiwa menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Maksudnya di sini pertimbangkan agama. Apalagi tadi tidak sholat ya, maka sebaiknya tidak. Ya, banyak hari ini laki-laki menghalalkan wanita dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sayang, sholat tak ditunaikan dalam kehidupan rumah tangga. Itulah mungkin yang membuat rumah tangga itu menjadi hancur berkeping. Kata Nabi SAW, "Ma tawada isnani fillah, thumma furiqa. Ma tawada isnani fillah, wa yufarraq bainahuma ila bidanbin yuhdithu ahaduhuma." Tidaklah dua insan yang saling mencintai, bahkan dalam hadis fillah, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tercerai-beraikan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Konteksnya memang tentang ukhuwah ya, tapi ulama mengatakan juga masuk dalam konteks ya keluarga. Tidaklah rumah tangga itu hancur, melainkan satu sebabnya adalah dosa, apatah lagi tidak mengerjakan sholat. Kalau ini kan belum nikah ya, belum nikah. Saran saya ya untuk kita belum untuk meminangnya. Apalagi kalau istri katanya baik, sudah baik. Karena kata ulama kita tidak boleh wanita solehah itu dinikahkan dengan laki-laki yang fasik. Di antara bentuk kefasikan tidak sholat. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Atau ada pandangan lain Ustaz? Ya, Ya. Jadi suaminya seperti nggak itu. sholat ya. Suaminya pengen cinta sama istrinya mungkin karena fisiknya ya kan. Iya, Anak-anak tapi dia tetap nggak sholat. betul. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, bahwasanya keindahan rumah tangga akan tercipta ketika seorang suami dan istri sama-sama ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat segitiga, ibarat segitiga, jika seorang istri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas Allah, dan seorang suami mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan semakin dekat dalam segitiganya itu. Namun kalau seorang suami jauh dari Allah dan seorang istri dekat kepada Allah, atau sebaliknya, suaminya yang dekat kepada Allah dan istrinya yang jauh, maka keharmonisan rumah tangga, keindahan mawaddah warahmah yang dicita-citakan itu merupakan cita-cita yang semu dan sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi intinya seorang suami hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istrinya juga sedemikian rupa, dan dengan demikian insya Allah tercipta keharmonisan di dalam rumah tangga. Allah taala alam. Iya. Jadi kalau mau persyaratkan boleh Ustaz. Ya, Iya, boleh ya, sama boleh. boleh ya. Silakan perbaiki, silakan sholat ya, syaratkan sholat ya, belajar ilmu Syar'i. agama, syiru syar'i. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak mau, ya, mending saya tidak jadi daripada saya harus harus apa harus melaksanakan ya sholat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada semuanya termasuk mantan Amin. suami bagaimanapun juga dia adalah ibu dari maaf ayah daripada anak-anak ibu. Kalau dia baik tentu akan bisa memberikan kebaikan kepada anak-anaknya Amin. paling minimal. Ya kalau dia mau kembali karena kita nggak tahu ya karena boleh jadi suatu hari nanti akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Mungkin sudah menjaga sholatnya menjadi lelaki yang taat kemudian mau menerima, maka insya Allah itu adalah hal yang baik. Tapi lihat update terakhirnya, apakah istiqomah atau tidak. Kalau belum sholat, maka sebaiknya untuk kita tidak menerima ya pinangan. Itu pandangan ya pribadi kami. Ya barakallahu fikum. Ya, mungkin cukup sih. Nah, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya nasihat terakhir ya, mungkin bisa Ustaz nasihat 1 menit ya untuk para Nah, Ustaz. umat. Nasihat penutup, Ustaz. Iya. Ya. Baik. Nasihat umum ya untuk para ibu-ibu ya. Nasihat umum untuk para kaum muslimat, bahwasannya memang kaum muslimat merupakan, atau wanita ya, secara umum merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam aturan-aturan syar'i telah ditetapkan di dalam agama kita, bukan untuk mengekang hidup mereka, tapi untuk memudahkan jalan mereka menuju surga Allah
Subhanahu wa taala. Nah, kemudahan mereka untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aturannya. Memang mereka adalah wanita yang mulia atau makhluk yang mulia. Namun ingat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu cobaan yang paling berat bagi para lelaki melainkan godaan wanita. Maka seorang wanita muslimah dialah yang menjaga dirinya, yang menjaga akhlaknya, yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan suasana yang indah dan harmonis dalam rumah tangganya. Demikian pula dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan pada suaminya, karena ketaatan wanita bagi suaminya akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dari pintu surga mana yang dia kehendaki. Allahu taala alam. Syukran lakum. Insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat penutupnya di malam hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih ya kebersamaan kita, tidak terasa. Dan mohon maaf sekali kepada para peserta sekalian yang mungkin pertanyaan-pertanyaannya masih banyak, cuma belum terjawab qadarullah ya karena keterbatasan waktu kita. Ya kami sampaikan ya jika konsultasi syariah masuk ya maka sebaiknya kita segera mengirimkannya di awal-awal ya agar dibacakan lebih cepat dan mudah-mudahan bisa terjawab di konsultasi syariah yang berikutnya. Silakan bergabung di grup Dewan Syariah atau khususnya grup Usrah ya, grup konsultasi keluarga. Bisa membuka s.id/strap Dewan Syariah atau silakan dikunjungi saja langsung sosmed Dewan Syariah ya, nanti akan ada link-link yang mengarahkan kepada grup-grup WhatsApp dari Dewan Syariah termasuk channel WhatsApp-nya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون